Shalom, jemaat Tuhan. Kita bertemu sekali lagi dalam ibadah kita, walaupun secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah bersama-sama di rumah ataupun dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada. Pada surga kami menyerahkan seluruh masa ibadah ini dalam tangan Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi atas jemaat kami, dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam masa kami memuji menyembah Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Beri kami fokus, beri kami hati yang tertuju untuk menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Sudah siap dalam ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya mari kita lafazkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuannya orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Seterusnya kita mendengar beberapa makluman sidang. Pelayanan pada minggu hadapan pada hari Jumat ini, yaitu pada 12 hari bulan 6, persekutuan doa yang seperti kebiasaan kita lakukan setiap hari Jumat, kita akan mengadakan persekutuan doa. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan daripada Deacon Richard dalam berbentuk rekaman audio. Dan pada 14 hari bulan 6, ibadah Ahad, kita akan dilayani oleh Penatua Michael dalam firman Tuhan. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu Roh Kudus, kuasa, dan karunia-Nya. Untuk pemberian uang persembahan dan persepuluhan, seperti biasa kita boleh melakukannya dengan online transfer dengan memasukkan nomor account ataupun menggunakan nomor account yang tertera, dan juga jemaat Tuhan boleh mengumpul uang persembahan dan persepuluhan dan kita akan berikan kepada gereja apabila kita boleh beribadah bersama-sama di gereja nanti. Selamat memberi dan Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Sekali lagi kita angkat tangan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Betapa kita mencintai dalam segala perkara apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
sentuh setiap hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya Bapa, Engkaulah tempat kami untuk menyatakan seluruh kerinduan yang ada di dalam hati kami, Bapa. Bentuk kami seturut dengan karya-Mu di dalam hidup kami. Biar kami senantiasa menjadi berkat kepada orang lain dimanapun kami berada. Haleluya Tuhan. Bentuk kami Bapa, bentuk hati kami. Hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi melalui ibadah online. Saya percaya saudara dan saudari rindu untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan teruskan tema utama kita dalam suku kedua tahun 2020 ini, yaitu tentang Roh Kudus. Cuma pagi hari ini saya ingin mengongsikan 3 perkara tentang Roh Kudus. Dan saya mau memperkenalkan perkataan yang terdapat di dalam Injil Yohanes dan juga suratan Yohanes tentang Roh Kudus. Satu perkataan dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos. Saudara, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos di dalam Injil Yohanes sebanyak 4 kali dan sekali dalam suratan Yohanes. Jadi dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos sebanyak 5 kali. Apakah arti atau maksud Parakletos ini? Dan pagi hari ini saya mau kongsikan 3 perkara tentang Roh Kudus yang disebut sebagai Parakletos oleh Rasul Yohanes, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan pembela. Sebenarnya Parakletos
maksud perkataan ini dalam bahasa Yunani adalah seorang pendamping, seorang pengiring atau pembela. Mungkin dalam konteks Injil Yohanes, dia lebih merujuk kepada Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan pembela. Apakah maksudnya Roh Kudus sebagai penghibur? Roh Kudus menghibur kita dengan kasih Tuhan di dalam kesengsaraan yang kita alami dan harungi di dunia ini. Yang kedua tentang Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus menjadi penolong kita di dalam kelemahan kita. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai pembela, dia membela kita waktu kita mengalami penindasan atau penganiayaan. Dalam perkongsian firman Tuhan siang hari ini, saya akan berkongsi, akan menguraikan ketiga tema ini. Dan saya mau mulai pembacaan firman Tuhan dari suratan Roma, bab yang kelima, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mengenai Roh Kudus sebagai penghibur. Bagaimana Roh Kudus adalah saluran kasih Allah kepada kita. Saya bacakan Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang derhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara boleh baca bahagian seterusnya dalam bab yang kelima, suratan Roma. Cuma ayat emas untuk poin yang pertama, bagaimana Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Dalam ayat yang kelima di sini mengatakan bahwa kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara perhatikan bagaimana Paulus memberi hujahnya. Mungkin dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, Paulus berbicara tentang bagaimana Allah membenarkan kita melalui iman. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan bila kita percaya kepada Yesus Kristus, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia itu. Dan kita bermegah, bahkan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Inilah maklamat keselamatan yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Kenapa Allah menyelamatkan kita? Supaya kita dibenarkan oleh iman di hadapannya. Kita diterima, kita beroleh damai sejahtera di hadirat Tuhan. Dan maklamatnya adalah pada akhir zaman, waktu kedatangan Tuhan, kita menerima kemuliaan Allah sendiri. Kita menjadi seperti Yesus Kristus. Saudara, namun hidup dalam dunia ini bukan cuma, itulah maksudnya pengharapan kemuliaan. Maksudnya kita belum mengecapi kemuliaan itu. Di dunia masa kini, sebenarnya lebih banyak kesengsaraan yang kita hadapi. Namun Paulus boleh berkata, kita boleh bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Apakah tujuannya Tuhan mengizinkan kesengsaraan berlaku dalam hidup kita?
atau kita mengalami kesengsaraan itu. Di sini Paulus mengatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bila kita diuji melalui penderitaan atau kesengsaraan, kita menjadi bertekun, maksudnya kita lebih berdoa, kita menjadi bertekun dalam iman kita, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita diuji dalam penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami di dalam dunia ini. Dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Bagaimana kesengsaraan itu boleh menimbulkan pengharapan? Adalah kita memandang kepada Tuhan. Kita tahu pengharapan kita bukan di dalam dunia ini. Dunia ini penuh kesengsaraan. Tetapi ada pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudara, dan ayat 5 adalah ayat pemuncak dari bahagian ini. Supaya umat Tuhan tidak rasa patah semangat atau kecewa. Ada cara Tuhan. Ada cara Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia beserta dengan kita. Dalam segala kesengsaraan, penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Ada cara Tuhan, kaidah Tuhan meyakinkan bahwa Allah sesungguhnya adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Apakah caranya? Adalah kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, meskipun dalam kesusahan dan kesengsaraan hidup ini, Roh Kudus tetap menyatakan kasih Allah di dalam hati kita. Sehingga kita beroleh kekuatan untuk menanggung segala penderitaan dan kesengsaraan. Saudara, mungkin saya beri beberapa contoh tentang kesengsaraan hidup di dalam dunia ini atau penderitaan. Saudara, saya bukan bicara tentang orang yang ada penyakit kronik. Memang itu kesengsaraan. Orang yang sehat pun menderita kesengsaraan. Mungkin dalam hidup, dalam keluarga pun. Kadang-kadang saya tidak tahulah, mungkin ini wayang Hollywood, apa itu, live happily ever after, macam happy-happy saja. Itu suami istri tidak pernah bergaduh. Sebab itu wayang pendek bahkan, jadi sampai ke puncaknya macam happy saja. Saudara, dalam hidup nyata, dunia nyata, reality dalam hidup. Bagi keluarga orang percaya pun, hubungan suami istri pun, kadang-kadang kita mengalami kesengsaraan. Mungkin tidak begitu ada kesepahaman. Kadang-kadang orang kata, oh kami tidak bertengkar, hanya tinggi suara saja. Itu saya dengar khotbah seorang deacon, tidak perlu sebut nama dia. Dan saya akui bahwa dalam hidup berkeluarga pun, sebagai suami, perintah Tuhan adalah mengasihi istri. Kalau perintah Tuhan untuk istri adalah tunduk kepada suami. Kalau untuk mentaati kedua perintah ini, hubungan suami istri pun bukan mudah, bukan senang. Kadang-kadang alasannya kenapa istri saya tidak tunduk dengan saya. Tapi dia pandai balas, kenapa kamu tidak mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaat. Kadang-kadang hubungan kekeluargaan, kalau bukan suami istri, ayah, bapak, ibu, dan anak, ataupun adik-beradik atau saudara mara, boleh menimbulkan kesengsaraan. Mungkin bukan secara fisikal, tapi secara mental, secara batin kita menderita. Tetapi bagi orang yang percaya, Roh Kudus tetap mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Meskipun kita mengharungi kesengsaraan atau penderitaan di dalam dunia ini. Mungkin saya boleh beri contoh yang lain. Di antara kesengsaraan mungkin keuangan kita tidak mencukupi. Kalau bila ada kecemasan atau memerlukan uang, kalau ada bank card atau itu ATM card,
Jangan. Kalau ada orang ada 4-5 kar, tapi itu tidak penting. Yang penting ada uang dalam bank. Kalau cukup itu kar, ada itu uang keluar. Tapi ramai orang mungkin hanya tinggal 10-20 ringgit. Dalam kecemasan untuk membayar bil atau hutang, tidak ada duit pun merupakan satu bentuk kesengsaraan. Saudara, kita percaya melalui setiap ujian, dugaan hidup di dalam dunia ini, oleh Roh Kudus, sebab Dia adalah penghibur kita. Dia menyatakan, mengalirkan kasih Allah ke dalam hati kita. Dan ini pengalamannya nyata, saudara. Cuma kalau secara teori, saya tidak begitu tahu menjelaskan sebaik-baiknya. Cuma yang saya tahu waktu saya mengalami kelahiran baru, waktu saya baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian membaca ayat Roma 5 ayat 5 ini, saya cukup diberkati, sebab saya tahu kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati saya oleh Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada saya. Saya tahu ada Allah yang hidup, Allah yang mengasihi saya, dan kasihnya tidak ada tolak bandingnya, tidak ada komprominya, dan Tuhan tetap setia kepada kita. Meskipun kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan. Saudara, saya mau meneruskan tema kita dalam tentang Roh Kudus yang kedua, saudara. Saya mau bicara tentang Parakletos atau Roh Kudus sebagai penolong kita. Dan saya mau bacakan Roma 8. Mari kita lihat dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang ke-20. Roh Kudus adalah penolong kita di dalam kelemahan kita. Mungkin bukan 20, 26. Saudara, kadang-kadang dalam perkongsian firman Tuhan, sometimes I do straight to the point. Kalau ulas banyak, mungkin 1 jam, tidak siap. Jadi saya mendorong saudara dan saudari, kamu baca bahagian pertama dalam bab yang ke-8 ini. Sebab saya mau terus membaca ayat yang berkenan, ayat yang ke-26. Sebab Paulus menguraikan karya Roh Kudus dalam hidup seorang yang percaya. Banyak prinsip-prinsip yang cukup luar biasa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Cuma saya mau menekankan tentang satu peranan atau fungsi Roh Kudus, Parakletos, sebagai penolong. Ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan ini, saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, tadi saya berkongsi tentang kesengsaraan atau penderitaan yang kita alami, yang kita harungi sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini. Dan sekarang saya mau fungsikan bahwa dalam tubuh jasmani ini, selagi Tuhan Yesus belum datang, kita masih hidup dalam tubuh yang fana. Dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan, tubuh yang fana ini seperti kemah yang semakin rosak dan akan dibangkitkan semula dengan kemuliaan Tuhan Yesus waktu kebangkitan. Saudara, perhatikan dalam kelemahan kita, mungkin berbentuk kelemahan jasmani, dalam kelemahan mental. Tadi dalam renungan pagi ini mungkin karena saya tahu saya akan berkhotbah, biasanya saya bangun awal, saya sempat ikut
satu rencana. Nah inilah yang saya kongsikan 2 minggu yang lalu, apa yang sedang diulas di Amerika Syarikat. Saya terus lihat dalam live, itu interview seorang dalam program Bill Gates. Dan Bill Gates adalah seorang pengusaha. Kalau saudara tidak kenal ini Bill Gates, dia adalah pencipta Windows atau pengasas syarikat Microsoft, di antara orang yang paling kaya di dunia, 100.000 juta uangnya US dollar. Tapi saya bukan mau bicara tentang kekayaan Bill Gates, tapi saya mau dalam 10 menit saya dapat beberapa pelajaran sebab Bill Gates banyak membaca, dan dia mengatakan seperti ini. Dia katakan dalam negara-negara miskin 40% anak-anak dari keluarga miskin karena kemiskinan, kurang pemakanan yang baik, nutrition, mengakibatkan bahwa IQ mereka itu 80 ke bawah. Kemiskinan, kalau tidak cukup keuangan untuk makan dengan baik, diet, nutrition, mengakibatkan bahwa waktu anak itu sedang membesar, pembesaran otak dia terbantu. Dan IQ dia sampai dia remaja. Dan Bill Gates katakan dari umur 11 sampai 20, inilah waktu yang membentuk, harus jaga kesehatan yang baik, pemakanan yang baik, supaya kembangkan intelek itu dari 11 tahun sampai 20. Itu yang paling penting. Saudara, kalau kita pikir semua ini, manusia dalam tubuh jasmani ini banyak kelemahan. Yang lahir sehat pun banyak kelemahan, apalagi ada yang mungkin kurang payah. Dari segi mental, seperti yang saya katakan, kalau dari keluarga yang miskin sampai pemakanan mereka tidak terjaga, IQ mereka rendah. Maksudnya kecerdasan intelek mereka rendah berbanding orang yang lain yang lebih sehat atau dapat pemakanan yang lebih sehat. Yang seterusnya, secara batin, kadang-kadang kelemahan kita secara rohani. Siapa di antara kita yang boleh katakan, senang saja saya berlutut setengah jam, malah berlutut 6 menit. Inilah maksudnya kelemahan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan memberi kita Roh Kudus supaya menjadi penolong kita dalam kelemahan kita. Memberi kita kekuatan untuk berdoa. Kenapa, saudara? Dan kalau kita perhatikan 2 ayat ini, saudara, kadang-kadang sebab kita secara manusiawi, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tidak tahu saudara pernah mengalami bila kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya di sini nanti dalam slide saudara, saya katakan dengan keluh kesah dan rintihan hati yang tidak terungkapkan. Maksudnya bukan dalam bahasa. Hanya ada keluhan. In English, sighs and groans. Mungkin ini bicara tentang bahasa roh yang Tuhan berikan kepada mereka yang percaya kepada-Nya. Dan saya mengakui, saudara, kadang-kadang bila saya tidak tahu sudah bagaimana berdoa, keluar sudah bahasa roh saya. Itu adalah karunia bahasa tidak, tapi bagi saya keluhan itu atau rintihan hati itu mengatasi bahasa roh. Dan saya mau berkongsi satu pengalaman saya ini mungkin 10 tahun yang lalu. Saya sedang menonton berita dan tiba-tiba ada flash di line, itu berita terkini. Itu 10 tahun yang lalu. Mantan Perdana Menteri Pakistan mati, dibunuh karena dibom sampai mati, assassinated. Dan sebab saya ikut perkembangan kepimpinan dia 2 kali jadi Perdana Menteri di Pakistan. Dia seorang wanita, nama dia Benazir Bhutto. Dan waktu saya dengar dia mati, wah, saya punya roh tidak tahan.
Saya naik ke bilik dan tiba-tiba bukan bahasa roh. Seperti sesuai dengan firman Tuhan ini, ada keluhan, ada rintihan hati. Kenapa orang ini yang berusaha untuk membangun negaranya, tiba-tiba nyawanya dicabut oleh satu niat yang jahat, dan dia mati. Saudara, dunia ini penuh dengan dosa, penuh hal-hal yang cukup membebankan kita, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana berdoa. Hanya tinggal keluhan, rintihan hati kita. Mungkin kita bergumul dalam doa untuk anak kita yang sudah mungkin 35 tahun, sudah dewasa, tapi belum pernah diinjak kaki di gereja, sebab belum jadi orang percaya. Kita sedang gumuli keselamatan anak kita. Kita akan bergumul biarlah Roh Kudus menjadi penolong kita dengan keluhan, rincian hati di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang seterusnya mengatakan bahwa Tuhan tahu, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Kalau kita izinkan roh membantu kita berdoa, Tuhan tahu. Sebab Roh Kudus yang berdoa melalui kita. Sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, jangan kita sekali-kali putus asa atau kecewa. Kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Meskipun dalam kesengsaraan, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bab yang kelima sebelum ini. Karena Roh Kudus mampu membantu kita dalam kelemahan tubuh jasmani kita, kelemahan mental kita atau intelek kita, atau batin atau rohani pun mungkin malas, lamban secara kerohanian kita. Tuhan akan menggerakkan, menghidupkan kita kembali di dalam Dia. Saudara, dalam bab yang ke-8 mengatakan, kalau roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita, Dia juga pasti membangkitkan kita semula. Maksudnya kuasa Allah yang membangkitkan Yesus sekarang berdiam, tinggal di dalam kita. He will quicken your mortal body. Jangan kita putus asa waktu kita melawan dosa, melawan kelambanan rohani, apapun masalah atau kesengsaraan. Biarlah Roh Kudus, Parakletos, menjadi penghibur kita, menjadi penolong kita, menjadi pembela kita. Dan poin yang terakhir, saudara, adalah Roh Kudus adalah pembela kita. Mungkin kita belum alami ini dengan sesungguhnya, tetapi jangan kita pikir hal ini tidak akan berlaku atas kita. Kalau bicara tentang COVID-19, mungkin ini satu petanda, misalnya wake up call umat Kristen supaya kita tidak terlalu selesa. Sebenarnya baru minggu yang lalu saya masukkan dalam status update saya, tapi tidak ada orang komen. Kadang-kadang saya makan mie di kedai, orang komen, "Oi, bagus ya pastor, sedap kok." Tapi yang penting tidak komen. Ini cerita dia lain lah. Ulang tahun ke-5 gempa bumi di Rana. 5 hari bulan Juni. Saya belum pernah alami gempa bumi di sana. Sehingga waktu itu. Dan mungkin karena 5 tahun sudah terlalu selesa, tiba ada COVID-19 melanda kita. Supaya kita bangkit. Kita berseru kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan kita tahu bahwa pada akhir zaman, nubuatan-nubuatan pasti digenapi. Di antaranya, saudara, saya cuma baca ini poin yang terakhir. Dalam Lukas 12, ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa waktu itu akan terjadi penindasan atau penganiayaan. Orang yang percaya akan dibawa, diperhadapkan di mahkamah atau dalam majelis agama atau di hadapan pihak berkuasa. Jangan kita ditangkap karena masuk penjara atas kejahatan kita. Ini bukan kebanggaan kita. Kalau kita diperhadapkan
di hadapan hakim atau mahkamah karena iman kita, karena kita taat kepada Tuhan Yesus, itu satu kemegahan, satu kebanggaan. Dan firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat yang ke-12 mengatakan, waktu itu Roh Kudus yang diberi Bapa itu akan berbicara melalui, akan menjadi pembela, supaya saudara tidak khawatir atau bimbang atau takut apa yang mau diperkatakan. Saudara akan dapat bersaksi kepada orang yang menuduh atau mendakwa kita. Roh Kudus adalah pembela kita sebab dia memberi kita hikmah, dia memberi kita keberanian, dia memberi kita kuasa untuk menyatakan kesaksian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hal ini amat penting sebab akan tiba waktunya. Kalau saudara belajar ajaran akhir zaman, Tuhan Yesus sendiri mengatakan segala bangsa akan membenci kamu. Karena iman percaya kita kepada Yesus, segala bangsa akan membenci kita. Dan kita perlu kuat secara rohani. Dan ketahuilah, Tuhan telah memberikan Roh-Nya sebagai pembela kita. Saudara, kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini adalah Parakletos, Roh Kudus yang dibahaskan dalam Injil Yohanes. Cuma hari ini saya menggunakan beberapa kalimat atau bagian firman Tuhan dari Rasul Paulus dalam suratan Roma dan cuma satu ayat dalam Injil Lukas. Parakletos, Roh Kudus adalah penghibur, adalah penolong kita dalam kelemahan kita. Dalam kesengsaraan, dalam apapun dugaan hidup, Tuhan mencurahkan kasih-Nya supaya kita tahu Allah tetap mengasihi kita, beserta dengan kita. Ini yang kita perlu imani, supaya Roh Allah tetap bekerja dalam hati kita. Dan Roh Tuhan pasti menjadi pembela kita. Bila kita diperhadapkan di manapun, sama ada di mahkamah, menyatakan kesaksian kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, demikian perkongsian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami mengakui ya Bapa, adakala kami tidak setia, namun firman-Mu mengatakan Allah tetap setia. Tuhan, Engkau mencurahkan kasih-Mu dalam hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah umat-Mu, anak-anak-Mu hari ini menikmati kasih abadi yang dari Tuhan. Agar kami tahu bahwa Allah tetap mengasihi kami ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa, supaya kami diberi keberanian untuk terus bersaksi, untuk menyatakan berita baik ya Bapak. Mungkin ada ancaman, ada dakwaan dari pihak-pihak tertentu, tetapi Roh Kudus adalah pembela kami, yang memberi kami kekuatan dan hikmat untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari Bapa, sentuh setiap hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku.
doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pernah